Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini seperti biasa saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, untuk ngobrol-ngobrol santai ya seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, saat ini dunia ini lagi nggak baik-baik aja ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, ada konflik di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina yang sampai dengan saat ini juga belum jelas penyelesaiannya ya, masih berlangsung terus. Di Timur Tengah ada konflik antara Israel, bangsa Yahudi Israel dengan para pejuang Palestina di jalur Gaza, yang juga melebar ya, konfliknya melebar sampai kemudian ke Yaman dan juga ke Lebanon serta Syria, yang mana memang ini beberapa negara yang saya sebutkan terakhir tadi adalah negara-negara yang merupakan proksinya Iran ya, proksinya Iran. Iran sendiri kita tahu adalah orang Islam yang alirannya adalah aliran Syiah. Nah ini sebetulnya kalau menurut saya ini sebuah misteri ataupun tanda tanya besar gitu kan, karena memang banyak timbul pertanyaan ya ketika saat ini juga konfliknya melebar kan antara Israel dan Amerika, kemudian dengan kelompok-kelompok milisi ataupun proksinya Iran, bahkan sudah dekat ya, udah dengan Iran ini udah langsung sebetulnya kontaknya, cuman nggak langsung sama negaranya. Terakhir kali kan ada pemboman di Suriah dan di Irbil di Irak, yaitu yang ditarget adalah para senior militer Iran yang memang membentuk milisi pro Iran di area Irak dan Syria. Yang jelas ini memang konfliknya melebar, tapi yang memang menjadi pertanyaan saya karena memang fase-fase ini sebenarnya sudah dijelaskan ya dalam Al-Quranul Karim dan di hadisnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah di surat Al-Isra'il ya, kalau di Al-Quran di ayat keempat, di mana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya bangsa Bani Israel itu akan melakukan kerusakan di dunia ini dua kali ya. Wa qadhaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain. Dan setelah mereka membuat kerusakan yang kedua, akan datang hamba-hambanya Allah yang lain lagi gitu kan, yang kemudian akan menaklukkan mereka dan memasuki masjid-masjid, dan mereka juga akan menghabisi orang Yahudi ini, katakan sehabis-habisnya dalam hadis dalam ayat Al-Quran di surat Al-Isra'il ya, di ayat keempat. Itu salah satunya kalau di Al-Quran, dan kalau di Al-Hadis disebutkan juga bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul cobaan atau fitnah terbesar manusia dari awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yaumil akhir. Ada fitnah terbesarnya daripada sejarah umat manusia, yaitu munculnya Dajjal. Dajjal ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan akan menjadi ujian terbesar orang-orang yang beriman dan secara umum umat manusia yang ada di dunia ini. Dan disebutkan di sini bahwasanya dalam beberapa hadis kemunculan Dajjal itu justru bukan dari Israel ya, kemunculannya bukan dari dikatakan Pulau Sokotra ataupun segitiga Bermuda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ini oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, diberitakan sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bimasriki yuqalulaha Khurasan." Bahwasanya Dajjal itu nanti akan muncul dari bumi bagian timur, yuqalulaha Khurasan, dan kalian namanya itu Khurasan, kalian menyebut daerah itu Khurasan. Dan dikatakan bahwasanya yatba'u Dajjala min Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Dan Dajjal nanti akan diikuti oleh Yahudi dari kota Asbahan atau kota Isfahan yang jumlahnya 70.000, dan mereka menggunakan toyalisah, yaitu pakaian penutup dari kepala seperti jubah ya, milik orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah.
Di hadis yang lain juga disebutkan yatba'uhu aqwamu ka'annaha wujuhahum majanul mutrokoh, dan dia juga akan diikuti oleh suatu kaum yang wajahnya itu mirip tameng yang dilapisi kulit gitu kan. Nah ini memang misteri, tapi benang merahnya sudah ketara ya saat ini, bahwasanya kota Isfahan atau kota Isfahan sendiri ada di Iran, wilayahnya salah satu provinsi di Iran, di mana di situ memang dibangun reaktor nuklir di zamannya Presiden Mahmud Ahmadinejad, dan saat ini subhanallah penghuninya adalah orang-orang Yahudi, mayoritasnya orang Yahudi, dan ketika mereka beribadah di sinagognya mereka menggunakan toya lisa seperti kerudung gitu ya. Dan yang lebih yang bikin hati saya juga tambah berdebar-debar adalah Provinsi Khorasan sendiri ya. Provinsi Khorasan ini kan memang terbagi di beberapa wilayah, sebagian di Turkmenistan, sebagian di Iran, sebagian di Afghanistan, dan sebagian di Pakistan perbatasan. Gitu kan. Kita bahas yang di Iran. Yang di Iran ternyata bersebelahan ya, provinsi Khorasan ini bersebelahan dengan provinsi Isfahan. Itu bersebelahan, walaupun kalau saya lihat sekilas di browsing gitu kan, memang kotanya ini jauh dari teknologi ya teman-teman. Kampung-kampungnya itu bahkan rumah-rumahnya masih dibangun dari batu bata tanah itu kan, dan dindingnya dilapisi dengan apa? Dari tanah ya, tanah liat itu kan. Ini penduduk di kampung, dan sebagian besar mayoritas penduduk Isfahan ini adalah bercocok tanam atau pertanian dan usahanya dan peternakan ya teman-teman. Ini sangat jauh dari kesan kalau Dajjal itu kemudian muncul dari memiliki teknologi yang sangat luar biasa. Ini tempatnya asalnya katanya, dia akan munculnya dari situ. Dan yang lebih mengagetkan lagi, wilayah ini juga berbatasan dengan wilayahnya bangsa-bangsa Turk ya, suku-suku Turk yang dikatakan tadi suatu kaum yang wajahnya mirip apa, perisai yang dilapisi kulit ya. Bentar. Karena memang dikatakan bahwasanya nanti di akhir zaman nanti salah satunya adalah nggak akan datang tanda-tanda akhir zaman adalah kita orang Muslim itu adalah memerangi suku-suku Turk ya, bangsa Turk, yang dikatakan tadi penjelasan lain daripada orang-orang yang wajahnya mirip tameng gitu kan, yang dilapisi kulit. Dalam riwayat yang lain, orang-orang yang wajahnya lebar, suatu kaum yang wajahnya lebar seperti tameng yang dilapisi kulit gitu kan. Nah ini subhanallah, ini di provinsi Isfahan sendiri yang ada ini memang dikelilingi oleh negara-negara yang sudah merdeka saat ini, dan sebagian mayoritas sukunya adalah suku-suku Turk ya, suku-suku Turk yang memang sudah berasimilasi dengan genetika orang-orang Mongolia zamannya Genghis Khan dulu. Karena waktu Genghis Khan dulu mereka melakukan invasi sampai Asia Tengah, sampai masuk kayak Tajikistan, Kazakhstan, kemudian Turkmenistan gitu kan, Azerbaijan, mereka invasi semua ini. Dan keturunannya ini kan wajahnya agak aneh gitu kan, kadang-kadang mirip seperti orang kulit putih, tinggi besar, kadang pirang, tapi sebagian juga wajahnya campuran dengan matanya sipit, ada yang rambutnya kemudian kaku, hitam gitu kan. Ini suku-suku Turk yang disebutkan ya. Dan ini bersebelahan, dan negara-negara yang suku-suku Turk ini sudah merdeka ketika kemudian Uni Soviet itu pecah ya, bubar ya. Mereka ada menjadi merdeka negara-negara yang memang mandiri ya. Dan yang memang negara-negara ini mayoritas penduduknya sebetulnya Muslim ya teman-teman, seperti Iran ya. Kalau di kayak Tajikistan, Turkmenistan sih kabarnya Muslim Sunni. Iran ini juga Muslim Syiah, tapi dikatakan bahwasanya Dajjal akan muncul dari area Khorasan. Itu area-area orang Muslim kan, gitu. Area Iran kan orang Muslim walaupun dia alirannya Syiah. Dan bahwasanya nanti diikuti orang Yahudi Isfahan, dan ternyata di negara-negara itu pun banyak ya orang Yahudi ya, seperti di Azerbaijan gitu kan. Nah ini benang merahnya sudah ketara. Yang sepertinya untuk saya sendiri adalah tanda-tandanya justru sekarang kan Iran, negara-negara yang memang diduduki, yang provinsinya dikatakan nanti pengikut Dajjal itu di kota Isfahan yang 70.000 yang menggunakan toya-lisa itu, justru sekarang lagi bersengketa ini, clash sama Israel ya teman-teman. Secara nggak langsung nih clash sama Israel dan Amerika. Iran ini, Iran menggunakan proksi-proksinya, tapi sekarang memang udah ketara karena yang ditarget juga para petinggi militer Iran yang memang nggak di negara Iran, tapi kan yang di Syria, kemudian yang di Irak, di Erbil. Saya justru bertanya-tanya ini kan, seperti apa ini cerita ini akhirnya nanti akan berjalan kan.
fakta ini akan berjalan. Yang jelas yang disebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW ini, oknum-oknumnya sudah bermunculan semua nih. Yahudi Asbahan sudah ada, mereka menggunakan toyalisa ketika beribadah, iya. Provinsi Khorasan sudah ada gitu kan. Kemudian pengikutnya suku-suku yang wajahnya seperti apa, tameng yang dilapisi kulit, ada ya. Kita nggak tahu siapa itu, tapi ada. Dan dugaan saja itu kan di sekitaran, memang di wilayah apa Khorasan kan memang suku-sukunya suku-suku Turk ya, kayak di Tajikistan, kemudian Turkmenistan. Kita nggak tahu perjalanannya, tapi kita nyimak, dan kalau usia kita panjang kita akan menjadi saksi sejarah daripada kebenaran hadis-hadis Nabi Muhammad SAW gitu kan. Tapi memang ini semakin menarik karena memang kemudian justru Iran sendiri ini beserta proksinya sekarang lagi bersengketa dengan orang-orang Yahudi dari Israel ya gitu kan. Jadi kalau kemudian banyak cerita bahwasanya Dajjal itu di segitiga Bermuda, di Pulau Socotra lah gitu kan kemunculannya gitu kan. Dan dari Israel itu enggak ya, justru dia akan muncul dari kota Khorasan, daerah Khorasan nanti. Nah ini semakin menarik, walaupun ini merupakan tanda tanya besar. Semoga mungkin kalau usia kita panjang kita akan menjadi saksi. Tapi yang jelas hadis ini betul-betul memang kesahihannya memang kita bisa buktikan. Ketika hadis ini turun sekitar 1450 tahun yang lalu ya, zamannya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak tahu apakah kota Isfahan juga sudah ada, ataukah masih desa kecil, ataukah juga orang Yahudi sudah ada di situ atau belum, kita nggak tahu. Khorasan juga udah ada mungkin dulu zamannya Rasul, cuman kan itu kan memang daerah yang jauh ya dari tempat Nabi Muhammad, yaitu di kota Mekah dan kota Madinah itu kan. Dan tentang suku-suku Turk gitu kan, itu zamannya Nabi Muhammad SAW kayak sepertinya belum, waktu itu juga belum terjadi gesekan ya gitu kan, ketika Nabi Muhammad masih di Mekah dan Madinah gitu kan. Tapi yang jelas sekarang semua yang disebutkan dalam hadis itu sudah bermunculan di situ kan. Bahwasanya juga di Al-Quranul Karim di surat Al-Isra ayat kelima pun dikatakan bahwasanya Allah akan membuat mereka gitu, orang-orang Yahudi setelah pengusiran yang pertama, mereka akan dibantu tuh oleh Allah untuk menjadi sebuah dengan harta kekayaan dan anak keturunan, dan mereka akan menjadi kelompok yang besar gitu kan. Tapi mereka ya inilah membuat kerusakan ya gitu kan. Wala ta'luna uluwan kabir, dan mereka akan datang dengan kesombongan yang besar gitu kan. Nah kita nggak tahu kerusakan yang dilakukan saat ini sudah luar biasa, yang pertamakah atau yang keduakah. Kalau sebagian orang, saya sendiri juga sepertinya ini kerusakan yang kedua ya. Kerusakan yang pertama kan mereka juga pernah mengepung Nabi Muhammad, berselisih ketika di Madinah ya. Nah, ada Bani Quraidah kan, Bani Nadir, dan sampai kemudian mereka terusir dari kota Madinah atau Yasrib gitu kan. Mereka membunuh para berusaha untuk menyerang Rasul dan bersekutu dengan kafir Quraisy di Mekah. Menurut dugaan saya itu adalah kerusakan pertama. Kerusakan keduanya ya sekarang kalau menurut saya sendiri, dan memang sekarang udah luar biasa karena yang dibunuh ini kan sudah mencapai angka 28.000, dan sepertinya dunia juga nggak bisa berbuat banyak ya, seperti PBB segala macam untuk menghentikan pergerakan Israel ini, karena memang di PBB didukung penuh oleh Amerika Serikat yang selalu memveto gitu resolusi-resolusi yang akan untuk menekan Israel. Bahkan terakhir Israel ini akan menyerang kota Rafah di perbatasan Mesir. Kita nggak tahu ini ya, tapi dikatakan kalau sudah melakukan, dia akan menjadi banyak harta kekayaannya, anak keturunannya, dan mereka menjadi kelompok yang besar. Sekarang terbukti ya, Israel walaupun negaranya nggak begitu besar di Timur Tengah, tapi ketika di PBB ada raksasa di situ, yaitu Amerika Serikat beserta sekutunya yang kemudian selalu memveto resolusi PBB. Mereka jadi kelompok yang besar nih kan. Dan ketika ini janjinya Allah akan datang hamba-hambanya Allah yang lain, kita nggak tahu, yang kemudian akan menghabisi mereka sehabis-habisnya dan akan memasuki masjid-masjid di sana. Kan memang di wilayah Israel sendiri kan, area Baitul Maqdis juga sekarang kan dikuasai sama orang Israel gitu kan. Yang mereka juga semau mereka kalau kemudian mau melarang ataupun apa, kan di kota pendudukan adalah seperti di Ramallah segala macam, itu kan memang yang diduduki oleh Israel kan, West Bank segala macam. Di situ ada banyak masjid gitu, dan dikatakan nanti ketika memang mereka mendekati melakukan kerusakan yang kedua kali, waktunya sudah dekat, akan datang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang lain gitu kan, yang kemudian akan menghabiskan mereka sehabis-habisnya. Nah, itu.
Juga dikatakan dulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akan ada hamba-hamba Allah yang akan selalu berjuang membelanya agama Allah, dan mereka juga akan terus gitu kan berjuang walaupun diselisih oleh kelompok golongannya sendiri. Dia akan dibantu, nggak dibantu tetap saja akan bertempur untuk membela agama Allah. Dan ditanya oleh para sahabat, itu dari mana itu orang-orang tersebut? Katakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba-hamba Allah tersebut yang ada di sekitaran Baitul Maqdis. Dan betul kan sekarang kan di Palestina, walaupun bantuannya juga nggak tahu kita dari mana gitu kan, dikeroyok Israel yang bantuan dari Amerika Serikat dan sekutunya, mereka masih survive sampai sekarang. Itu bukti bahwasanya hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar adanya. Begitupun juga firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quranul Karim ini benar adanya gitu kan, sehingga Israel menjadi banyak harta kekayaannya, kemudian anak keturunannya, dan mereka memiliki kelompok yang besar, dan dia akan selalu melakukan kerusakan di muka bumi. Ini sudah terjadi saat ini. Oleh karena itu saya berpikir sepertinya berkeyakinan kita ini sudah posisinya sudah memang memasuki fase akhir zaman, dan saya pikir kita perlu lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih banyak kemudian meluangkan waktu kita lah seluang-luangnya dengan kesibukan sehari-hari, dengan segala macam godaan di media sosial yang sekarang menjangkau setiap pelosok negeri. Ketika dengan internet masuk itu kan segala sesuatu yang vulgar, terus orang yang memamerkan auratnya, memakai bikini itu dengan mudah diakses. Artinya kita itu godaan kita udah di depan mata gitu kan. Dan benar sebagian besar pengikut Dajjal dikatakan dia akan turun di suatu lembah yang namanya Mirkonah, dan ternyata sebagian besar daripada pengikutnya adalah wanita. Saat ini cobaan untuk kaum Adam itu luar biasa, utamanya kalau di media sosial tuh bisa melihat aurat wanita yang ya memang dengan pakaian-pakaian yang seksi, terus yang memang kemudian menimbulkan syahwat para lelaki gitu kan. Itu dengan mudah ya kita bisa lihat di media sosial. Artinya memang kita harus selalu memohon perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bangun tidur mau melakukan aktivitas gitu kan, agar kita memang betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan kadang sekarang juga banyak konten yang berbalur agama gitu kan, yang kita juga bikin kita kalau orang awam juga nanti bingung gitu kan, yang macam-macam lah ininya kan, yang mediumisasi lah, kemudian mendakwai makhluk gaib, yang kita dulu memang sejarahnya seperti itu nggak ada ya gitu kan, yang sengaja melakukan ekspedisi tempat-tempat angker makhluk gaib. Kita nggak tahu ini kan, yang sebetulnya menimbulkan sebetulnya keraguan-keraguan gitu kan. Oleh karena itu setiap bangun sholat subuh, selesai sholat subuh, supaya kita betul-betul dilindungi dan diberi petunjuk, ada baiknya kita berdoa seperti doanya Nabi Muhammad SAW ketika akan memulai aktivitasnya, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiba, rezeki yang baik, dan amalan mutaqabbal, yaitu amal-amal yang kau terima. Jadi sekarang banyak ilmu yang tampaknya seperti ilmu agama lah, yang dibalur dengan kegaiban segala macam. Semoga kita dihindarkan seperti itu. Jangan sampai ilmunya kemudian malah ilmu yang nggak bermanfaat, yang bisa menjerumuskan kita ke kesesatan nanti kalau kita nggak berhati-hati kan. Warizqan thayyiba, rezekinya yang baik gitu kan. Bukan terus kemudian kita mencari rezeki dari hal-hal yang buruk, korupsi lah, segala macam riba gitu. Kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan rezeki dari rezeki yang baik gitu kan, yang membawa keberkahan, dan juga amalan mutaqabbal, amal-amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akan selalu mendoakan agar teman-teman yang menonton konten ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun juga saya, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.